Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Dokter Tirta ketemu Dokter Gia, ketemunya di tempat bersalju. Yang mau banyak duit dan bahagia, masa rebahan sampai 24/7? Balik mana ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengalor film Prancis bergenre horror thriller, yaitu The Advent Calendar tahun 2021. Mengisahkan tentang seorang wanita lumpuh yang suatu hari mendapatkan kado kalender Advent dari sohibnya, dan masing-masing kotaknya harus dibuka setiap hari sampai malam Natal tiba. Namun siapa sangka apa yang ada di dalam kotak-kotak tersebut adalah malapetaka yang begitu mengerikan. Penasaran? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Zulfan ya. Cak, Tuhan kan mengutus 313 rasul dan 124.000 nabi. Kalau 19... Loh, habis gini kayaknya ada gerobak bakso lewat depan rumahmu itu, Lur. Monggo sketsakan. Berlatar di Perancis, film pun dimulai dengan seorang wanita bernama Eva yang sedang berenang, dan dia didekati oleh mas-mas di sana, yaitu Antoine, atau biar gampang Anton aja Lur ya, yang sepertinya tertarik dengan kecantikan Eva. Tapi baru aja ngajak ngobrol, Eva langsung meminta bantuan untuk mengambilkan kursi rodanya karena ternyata kaki Eva lumpuh dan terlihat bekas luka operasi di punggungnya. Anton pun hanya terdiam dan Eva pergi meninggalkannya karena dia yakin Anton tidak lagi tertarik setelah melihat kondisinya. Tu disais quoi sur les jolies filles? Je m'appelle Eva Roussel. Usut punya usut, 3 tahun lalu Eva mengalami kecelakaan mobil hingga sumsum tulang belakangnya rusak yang membuat dirinya mengalami paraplegia atau kelumpuhan karena hilangnya fungsi motorik dan sensorik dari pinggang sampai kaki Lur. Dulunya Eva adalah seorang penari, namun sejak mengalami kelumpuhan kini dia bekerja sebagai karyawan di kantor asuransi dan tinggal sendirian di rumah kontrakan ditemani oleh anjing peliharaannya. Lalu pada hari Kamis tanggal 3 Desember, yaitu di hari ulang tahunnya, Eva kena semprot oleh bosnya karena penjualan asuransinya bulan lalu menurun. Setelah itu Eva ingin ngobrol dengan ayahnya, sebut saja Sungatmo, yang menderita Alzheimer atau hilang ingatan. Namun ketika Eva menelpon, ibu tirinya Mujiati yang mengangkat tidak mau memberikan teleponnya ke Sungatmo karena toh beliau sudah tidak ingat dengan Eva, apalagi hari ultahnya, dan telepon pun langsung ditutup. Votre père ne se souvient même plus qu'il a une fille. Comment voulez-vous qu'il se souvienne de... Sepulangnya ke rumah, Eva melihat foto-foto kenangannya bersama sang ayah, dan tak lama kemudian sohibnya yang tinggal di Jerman, yaitu Sophie, datang untuk memberi kejutan. Sophie membawakan berbagai makanan minuman dari Jerman dan seonggok kado yang juga khas Jerman, yaitu kalender Advent yang didapatkan oleh Sophie dari sebuah pasar. Sedikit penjelasan Lur, bahwa kalender Advent ini dibuat sejak abad ke-19 di Jerman yang tujuannya untuk menghitung mundur sampai malam Natal tiba dengan cara membuka satu kotak setiap harinya sampai total 24 kotak, yang artinya dari tanggal 1 Desember hingga 24 Desember alias berakhir di saat malam Natal. Lalu setelah Eva membuka kalender Advent tersebut, Sophie memberitahu bahwa ada tulisan besar bahasa Jerman di belakangnya yang artinya buang kalender ini dan aku akan membunuhmu, seolah-olah sebagai ancaman bahwa siapapun yang nekat membuang kalender itu, apapun alasannya, maka dia akan mati. Jelas Eva hanya menganggap itu lelucon saja, dan dia begitu senang bisa seru-seruan membuka satu kotak tiap hari untuk mendapat kejutan. Dan inilah kalender Advent. Trouvé ça où? Sur le marché de Noël, schmeiß du es weg. Tot et je te le jette, je te tue. Karena hari itu sudah tanggal 3 Desember, maka Eva akan membukanya sampai kotak nomor 3. Lalu dengan kunci yang sudah disediakan, Eva pun langsung membuka kotak nomor 1, dan kita sempat diperlihatkan siluet makhluk aneh yang muncul. Setelah itu Eva mengambil coklat di dalamnya, yang juga terdapat peringatan berbahasa Jerman di bungkus coklat tersebut. Sophie pun mengartikan tulisan itu, yang ternyata adalah beberapa peraturan
aturan. Pertama, coklat atau permen wajib dimakan secara utuh. Nggak boleh digigit atau dijilat dikit-dikit gitu, nggak boleh lur, atau kubunuh dirimu. Kedua, patuhi semua aturan sampai membuka kotak yang terakhir atau kubunuh dirimu. Dan yang ketiga, jangan membuang kalender itu atau kubunuh dirimu. Eva pun mengikuti aturannya dan memakan coklat tersebut secara utuh. Namun saat kotak kedua dibuka, Eva cukup terkejut karena merek coklat After Eight di dalamnya adalah merek favorit ayahnya Sungatmo. Sophie pun menyarankan Eva untuk memakan coklat itu karena mungkin Sungatmo juga sedang makan coklat yang sama dan muncul kontak batin di antara mereka. Eva hanya tersenyum mendengarnya dan lanjut membuka kotak ketiga yang terdapat kartu bergambar dengan tulisan untuk menyembuhkan luka, maka hancurkan apa yang melukaimu. Lalu ketika Eva iseng membuka kotak nomor 4, ternyata nggak bisa lur, dan Eva pun mengira kotak itu mungkin rusak. C'est toi qui as mis ça dedans? Non, pourquoi? C'est le chocolat préféré de mon père. Pour guérir du mal, Ça rigole pas. Hein. c'est allemand, ça rigole pas. On n'est pas le 4 décembre, faut attendre minuit. Je veux bien attendre, mais c'est bloqué. Setelah itu Sophie memberikan kue ultah dan mereka lanjut ngobrol ngalor ngidul. Namun tepat ketika jam 12 malam, di saat hari berganti ke 4 Desember, alarm kalender Advent berbunyi yang memberitahu bahwa Eva bisa membuka kotak selanjutnya. Anehnya kali ini kotak nomor 4 sudah bisa dibuka, yang mana artinya kalender Advent memang hanya bisa terbuka sesuai waktunya. Eva dan Sophie pun sempat terkejut karena muncul orang-orangan seperti ini. Sedangkan di dalam kotak terdapat coklat bayi Yesus yang dibungkusnya tertulis, Yesus berkata pada si lumpuh, bangun dan berjalanlah. Sontak Sophie yang membaca pun merasa awkward karena terdapat kata-kata lumpuh. Lalu Eva pamit mau tidur dulu karena harus kerja pagi-pagi, dan Sophie pun akhirnya pulang ke penginapannya. Jésus dit au paralytique, lève-toi. Karena rindu dengan ayahnya saat melihat foto Sungatmo, Eva pun memakan coklat After Eight, sedangkan coklat bayi Yesus masih dibiarkan. Lalu tiba-tiba telepon rumah berdering dan Eva sangat terkejut, ternyata ayahnya lah yang menelpon hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Karena telepon langsung ditutup, Eva pun menghubungi balik dengan HP-nya, namun Sungatmo tidak mengangkatnya. Papa? Bon anniversaire. Keesokan paginya di kantor, Eva dikenalkan bosnya ke karyawan baru yaitu Miriam yang juga akan mencari klien-klien asuransi. Dan jika kinerja Eva masih buruk, maka posisinya bisa tergantikan oleh Miriam. Lalu sepulangnya kerja, Sophie menjemput Eva dan Eva pun menceritakan kejadian aneh semalam di mana ayahnya menelpon tepat setelah Eva memakan coklat After Eight. Padahal selama ini Sungatmo tidak pernah mengingat putrinya. Namun yang lebih aneh lur, ternyata telepon di rumah Eva sudah lama tidak berfungsi. Setelah itu Sophie mengajak Eva makan bareng PDKT-annya bernama Thomas, yang ternyata juga membawa temannya yaitu Boris. Namun sejak awal Eva sudah merasa ilfil dengan Boris yang selalu ngomong hal-hal tidak pantas dan amoral. Karena sudah lewat tengah malam alias di tanggal 5 Desember, Eva yang tidak nyaman pun akhirnya pamit pulang dulu. Dan Boris diminta Sophie untuk mengantarnya pulang, sedangkan Sophie dan Thomas lanjut kencan di tempat lain. Saat akan OTW, Boris sempat membahas trading saham online dan mengajak Eva untuk ikut mendownload aplikasinya, tapi Eva tidak tertarik. Sampai akhirnya ketika Eva tertidur, brengkesnya Boris berniat memperkaos Eva dengan sangat brutal. Yang jelas Eva kesulitan melawan karena kakinya lumpuh, ya kan, anjir ngeri banget sumpah. Untungnya Eva segera mengklakson-klakson mobil yang membuat Boris panik karena orang-orang bisa datang. Dan tanpa rasa bersalah Eva pun dilempar keluar mobil begitu saja. Saking emosinya Eva berteriak menyumpahi Boris agar dia mati. Dan di saat yang sama orang-orangan kembali muncul di kalender Advent. Lalu terbukalah
kotak nomor 5 berisi mobil yang sama persis dengan mobil milik Boris, bahkan seplat nomornya juga sama lur. Anjing peliharaan Eva mengira mobil itu mainannya yang langsung dibanting-banting dan digigit-gigit. Lalu inilah yang terjadi lur. Keesokan paginya saat menenangkan diri di pinggir danau, Eva sempat iri melihat mbak-mbak yang bisa jogging. Tak lama kemudian Sophie pun menelpon untuk memberi kabar bahwa Boris ditemukan tewas terjepit di dalam mobilnya yang ringsek dan polisi menduga penyebabnya adalah kecelakaan tunggal. Mendengar itu Eva pun terkejut dan teringat dengan sumpah serapahnya semalam yang benar-benar terjadi. Tapi anehnya tiba-tiba Eva mendapat SMS dari Boris yang berisi link aplikasi trading saham online. Padahal Boris sudah mati ya kan lur. Lalu setelah Sophie datang ke sana, menurutnya mungkin SMS itu telat masuk entah karena jaringan atau apa. Sophie pun iseng membuka link aplikasi di SMS yang ternyata akun trading Eva sudah aktif dengan saldo 457 euro pemberian Boris di dalamnya. Karena waktu berliburnya sudah habis, Sophie pun pamit balik dulu ke Munchen, Jerman dan akan main ke Perancis sekitar 2 minggu lagi. Di lain sisi Eva sempat tertarik dengan seorang pria yang duduk di sebelahnya karena dia terlihat orang yang baik dan dari fisik juga tipenya Eva banget lur. My trader online, c'est quoi? Je m'en fous. Votre compte MyTrader Online est actif. 457 euros. Non, non, ça arrive tout le temps. J'ai reçu que 2 jours plus tard. Faut que j'y aille. Par à Munich? Ouais, dans 2 semaines. Ouais, my. Sepulangnya ke rumah, Eva sempat menemukan serpihan mainan mobil di tempat makan anjing. Namun Eva langsung membuangnya. Lalu tepat di jam 12 malam Eva terbangun karena terganggu alarm dari kalender Advent. Karena penasaran, Eva pun membuka kotak nomor 6 yang kali ini memunculkan coklat berbentuk hati. Dan jelas Eva berharap bisa berkenalan dengan pria yang kemarin lur. Lalu keesokan sorenya saat nongkrong di warkop, ya pria itu juga datang ke warkop yang sama. Dia bernama William. Begitu mendengar William memesan kopi ireng ekstra susu, Eva pun juga memesan yang sama. Dan ketika mbak-mbak waiters meninggalkan sebentar minuman mereka, Eva memasukkan coklat hati tersebut ke gelasnya William. Eva terus memperhatikan William yang menenggak kopinya dan tiba-tiba William menengok ke arahnya. Betapa terkejutnya Eva melihat William yang mengajaknya berkenalan. Dan ternyata William adalah seorang perawat yang bekerja di suatu rumah sakit. Tanpa sadar mereka asyik ngobrol sampai warkop tutup. Lalu William mengantar Eva pulang ke rumah. Dan sebelum berpisah mereka juga tukeran nomor. Je peux m'asseoir? Je m'appelle William. Et vous? Eva. Je danse depuis que j'ai 6 ans, je pensais. Donc on va fermer, hein. Et là, en principe, c'est le moment où vous me donnez le vôtre. Seperti biasa di jam 12 malam alarm berbunyi dan Eva membuka kotak nomor 7 yang sesuai harapannya untuk kencan dengan William. Coklat pun muncul berbentuk jam. Akan tetapi lur, saat Eva memakannya ternyata coklat jam itu bukan agar dia bisa kencan dengan William, melainkan waktu maju 4 hari ke depan. Sontak Eva terkejut melihat tanggal sudah 10 Desember di jam 1 siang dan banyak miss call serta SMS di HP-nya. Bukan hanya itu, coklat-coklat di kotak nomor 8, 9, dan 10 juga sudah Eva makan tanpa dia sadari. Jelas Eva pun langsung dipecat oleh bosnya karena sudah berhari-hari nggak ada kabar. Eva yang begitu sedih menelpon William yang akhirnya diantar pulang ke rumah dan Eva menceritakan apa yang dia alami. Menurut Eva mungkin obat-obatan yang rutin dia minum selama ini memiliki efek halusinasi hingga dia tidak bisa mengingat 4 hari yang terlewat. Lalu setelah William pulang, Eva menyadari ada sesuatu yang janggal dari bungkus-bungkus
bungkus coklat yang sudah terbuka dari tanggal 7 sampai 10. Dan setelah disatukan lur, terbentuklah sebuah logo dengan gambar seperti mata satu, juga tulisan Infinite Signum. Eva pun teringat jika logo itu dan nama itu adalah sebuah perusahaan, dan Eva pun langsung menginvestasikan 457 euro di saldonya ke perusahaan Infinite Signum. Karena tidak ingin terganggu dengan alarm kalender Advent, Eva meletakkan buku-buku di atasnya agar orang-orangan itu tidak muncul. Lalu di tengah malam saat tanggal 11 Desember, meski alarm tidak berbunyi, namun kotak terbuka dengan sendirinya yang ternyata berisi tulang, dan kalender itu juga memanggil si anjing peliharaan untuk memakannya. Lalu dia pun pergi meninggalkan rumah begitu saja. Esok paginya Eva terkejut melihat investasi uangnya sudah bertambah 2 kali lipat. Namun saat memanggil anjingnya untuk makan, Eva pun bingung karena tidak ada respon. Dan betapa terkejutnya dia menemukan si anjing yang ada di depan pintu rumah dalam kondisi berlumuran darah orang lain. Eva pun langsung membersihkan tubuh anjingnya, dan ya, dia menemukan kalung milik bosnya yang jelas Eva menduga si anjing telah membunuhnya. Eva juga teringat dengan serpihan mainan mobil, dan sekarang dia yakin bahwa kalender Advent lah yang membunuh Boris. Gak pakai lama Eva menulis tanggal 1 sampai 11 di meja, menaruh semua benda ataupun bungkus coklat di setiap kotaknya, dan menulis catatan apa yang terjadi di tanggal tersebut. Règle numéro. Le calendrier compte. Di tanggal 12 Desember, Eva membuka kotaknya yang lagi-lagi berisi coklat bayi Yesus seperti kotak nomor 4 sebelumnya. Eva pun teringat dengan tulisan di bungkus yang dibacakan oleh Sophie bahwa Yesus berkata kepada si lumpuh, "Bangun dan berjalanlah." Kini Eva sadar jika coklat bayi Yesus mungkin bisa menyembuhkan lumpuhnya, dan dia pun mulai memakan coklat dari kotak nomor 12 terlebih dahulu, yang membuat tubuhnya kejang sesaat. Eva akhirnya juga memakan coklat bayi Yesus dari kotak nomor 4 yang tiba-tiba tubuhnya kejang-kejang hebat hingga membuatnya pingsan. Saat tersadar, Eva sudah berada di rumah sakit sambil ditemani oleh William yang memang bekerja di sana. William mengatakan jika Eva ditemukan pingsan di jalan depan rumahnya sambil memeluk kalender Advent tersebut. Namun William bertanya-tanya bagaimana bisa dia berada di jalanan tanpa ada kursi rodanya. Setelah itu kondisi tubuh Eva diperiksa dengan CT scan, dan Eva pun teringat bahwa dia memang sempat berjalan keluar sambil membawa kalender goib tersebut. Di tengah malam saat masuk tanggal 13, tiba-tiba ada pasien emak-emak yang mendatangi Eva sambil membawa kalender Advent dan memohon agar dia dilepaskan dari sesuatu yang jahat. Eva yang agak ketakutan pun akhirnya membuka kotak nomor 13, dan coklat di dalamnya langsung diberikan ke pasien tersebut. Entah apa yang terjadi dengannya setelah itu. Alhamdulillahnya Eva sudah dibolehkan pulang. Lalu di tanggal 14 dia kembali membuka kotak yang isinya coklat after 8. Itu artinya Eva bisa mendapat kesempatan lagi untuk berbicara dengan ayahnya Sungatmo. Namun Eva tidak memakannya karena dia tidak mau sekedar ngobrol di telepon. Pagi itu Eva pun datang silaturahmi ke rumah sang ibu tiri Mujiati agar bisa memberikan coklat tersebut ke ayahnya secara langsung. Dan walah, Sungatmo berubah menjadi normal lur. Bukan hanya mampu mengingat Eva, tapi juga bisa berbicara seperti dulu sementara waktu. Dan Eva begitu merindukan momen tersebut. Akan tetapi Eva terkejut saat ayahnya tiba-tiba membahas kalender Advent seolah-olah dia dalam pengaruh iblis di dalamnya. Sungatmo mengatakan bahwa kalender Advent akan selalu mencari tumbal, baik itu orang asing atau orang terdekat Eva. Dan
Dan itulah harga yang harus dibayar jika Eva ingin mendapatkan sesuatu. Sungatmo yakin dirinya juga akan menjadi tumbal, dan saat hari itu tiba, Sungatmo ingin Eva tidak ragu-ragu untuk membunuhnya jika memang harus, karena Sungatmo juga ingin segera mati agar bisa menyusul mendiang istri pertama yang sangat dia rindukan. Quand viendra mon tour, n'hésite pas. Le prix à payer pour ton miracle, tu devras tuer. Ton calendrier va exiger d'autres personnes vont te voir, et ta mère aussi. Elle me manque. Di tanggal 15 Desember, kota kembali berisi coklat bayi Yesus, dan saat itu juga Eva pergi ke rumah sakit menemui William untuk menceritakan semua yang terjadi. Maka dari itu Eva akan memakan coklat tersebut agar nanti William bisa melihat apa yang terjadi. Dan setelah tubuhnya kejang sesaat, Eva pun bisa merasakan sentuhan William di kakinya yang membuat dirinya begitu senang, karena mungkin nanti Eva benar-benar bisa berjalan normal secara permanen. Je te sens. Dari sana William mengantar Eva ke tempat renang biasanya. Namun saat OTW pulang, William melihat kunci rumah Eva yang ketinggalan. Awalnya William berniat menaruh kunci itu di pot bunga dekat pintu rumah Eva. Namun karena pintu itu tiba-tiba terbuka sendiri, William pun akhirnya masuk dan menemukan semua catatan Eva di meja, termasuk bungkus coklat hati dengan tulisan William. Tepat setelah itu telepon rumah pun berbunyi. Namun ketika diangkat, William mendengar suara yang tidak jelas. Lalu orang-orangan kalender Advent juga muncul dengan sendirinya, dan William melihat tulisan di cermin kecil kalender tersebut. Tapi karena tulisannya kebalik, William pun tidak mengerti apa maksudnya. Merasa kalender itu akan membahayakan wanita pujaannya Eva, William pun nekat membawanya pergi dan membuangnya ke sungai. Ya, kalender itu nggak boleh dibuang ya kan lur. Sosok iblis di dalamnya pun muncul, yang kita sebut saja Ipeng alias iblis bertopeng dengan tubuh penuh sayatan-sayatan berbentuk angka. Lalu inilah yang terjadi. Di lain sisi ketika Eva berenang, dia sangat terkejut melihat William yang tenggelam dan berusaha menyelamatkannya. Tapi sayang William sudah tewas. Lalu saat Eva naik ke permukaan, tiba-tiba dia sudah berada di sungai dan hari melewati tengah malam di tanggal 16. Setelah itu Ipeng mendatanginya untuk mengembalikan kalender Advent tersebut, dan Eva pun langsung tersadar di kasur rumahnya. Tak lama kemudian mas-mas di kolam renang yaitu Anton datang untuk mengembalikan barang-barang milik Eva, termasuk kursi rodanya yang ketinggalan di kolam renang. Dan Anton tahu alamat rumah Eva dari KTP di dompetnya. Eva yang masih dalam kondisi panik dan bingung pun tidak membuka pintu, yang akhirnya Anton hanya menaruh nomor HP-nya di sana jika mungkin nanti Eva butuh bantuan. Masuk ke tanggal 17, coklat yang muncul berbentuk huruf W dan mengeluarkan cahaya. Eva pun yakin W adalah inisial William, dan dia pun langsung memakan coklat itu dengan harapan bisa menghidupkan William kembali lur. Tiba-tiba terdengar dering telepon rumah, namun berasal dari dalam cermin toilet yang anehnya mengeluarkan cahaya. Ternyata dari cermin itu Eva bisa melihat William sedang mengangkat telepon di hari yang kemarin. Dari balik cermin itu Eva berusaha memperingatkan William dengan menggoreskan tulisan agar jangan membuang kalender Advent. Akan tetapi seperti yang kita tahu, dari sisinya William tulisan itu kebalik dan dia kesulitan membacanya ya kan. Yang akhirnya William tewas dibunuh Ipeng karena membuang kalender Advent itu.
Pada tanggal 18, terlihat Eva yang semakin depresi karena masih terpukul atas kematian William. Kali ini yang muncul bukanlah coklat atau permen, melainkan sebilah pisau dengan logo anjing. Betul sekali, Lur. Eva harus membunuh guguk kesayangannya sendiri. Eva sempat membuang pisau itu karena tidak tega. Namun sosok Ipeng kembali muncul menyerang Eva dan akan membunuhnya. Yang mau gak mau, Eva pun terpaksa harus melakukannya. Di pagi hari, Sophie yang baru sampai Perancis langsung datang ke rumah Eva. Namun dia sangat terkejut melihat darah di mana-mana. Sampai akhirnya Sophie menemukan Eva yang sudah mengeksekusi guguknya di kamar mandi. Karena khawatir dengan kondisi Eva, Sophie pun izin ke Thomas untuk menemani Eva sementara waktu. Lalu tepat di jam 12 malam, yaitu tanggal 19 Desember, Eva yang kelelahan tidur pules, sedangkan Sophie melihat orang-orangan di kalender muncul. Sophie akhirnya membuka kotak nomor 19 dan mendapatkan permen bergambar pistol gombyok, Lur, yang dia kira adalah obat kuat aselole dan agar lebih bergairah. Sophie pun langsung menyimpannya dan tak lama kemudian Eva terbangun lalu bertanya apa isi kotak yang barusan dia ambil. Sophie pun berbohong jika di dalam kotak itu adalah permen karet dan Eva pun langsung memakannya, bahkan terus dikunyah sampai pagi hari. Namun karena tidak ada efek apa-apa, Eva membuang permen karet itu. Donne! Ça me fait rien. Masuk ke tanggal 20 Desember, Eva mendapat coklat dengan bungkus penari yang retak di tengahnya. Dan ternyata coklat itu dapat menunjukkan trauma terburuknya. Tiba-tiba Eva teringat kecelakaan 3 tahun lalu yang membuat dirinya lumpuh. Dan saat itu ternyata Sophie lah yang menyetir mobil. Attends, mais c'est trop génial. Le Métropolitain. Souvenir. Untuk refreshing dan mendapatkan suasana baru, Sophie mengajak Eva ikut ke rumah liburan keluarganya Thomas yang berada di tengah hutan. Namun Eva masih sering bersikap aneh karena dia semakin depresi dengan apa yang sudah terjadi dan juga terobsesi dengan kalender Advent. Lalu saat tengah malam di tanggal 21, Eva kembali mendapatkan coklat bayi Yesus. Dan setelah itu Sophie pun datang untuk meminta maaf atas kecelakaan 3 tahun lalu, yang sejak saat itu Sophie selalu menyalahkan dirinya sendiri karena Sophie yang menyebabkan kelumpuhan Eva. Mendengar itu, Eva pun langsung teringat dengan kartu bergambar dari kotak nomor 3 yang bertuliskan untuk menyembuhkan luka, maka hancurkan apa yang melukaimu. Itu artinya nyawa Sophie dalam bahaya sebab Ipeng pasti menganggap Sophie telah melukai Eva. Maka dari itu Eva tidak mau memakan coklat bayi Yesus karena mengira efeknya mungkin akan membunuh Sophie, dan coklat itu pun dititipkan kepada Sophie. Melihat kondisi sohibnya, Sophie pun prihatin karena di dalam batinnya kalender Advent hanyalah mainan biasa yang tidak memiliki kekuatan gaib. Setelah itu Sophie pun lanjut berhasiluli dengan Thomas. Namun sebelumnya Sophie memberikan permen pistol gombyok agar Thomas semakin 3 jam kemudian Sementara Eva merasa heran karena sosok orang-orangan di kalender menghilang. Sampai akhirnya dia menemukan seutas tali yang nyempil, dan ketika ditarik terbukalah ruang penyimpanan rahasia di kalender itu yang berisi sebuah lukisan dengan nama pelukisnya yaitu Alois Hoffman, lengkap dengan alamat rumahnya. Tapi tiba-tiba terdengar suara teriakan Sophie dan Thomas yang ternyata iya, sosok Ipeng muncul membunuh Sophie dan Thomas karena telah memakan permen pistol gombyok, dan Sophie juga dianggap telah melukai Eva. Setelah itu Ipeng memaksa Eva untuk memakan coklat bayi Yesusnya yang keempat atau dia akan dibunuh. Dan kali ini, Lur, Eva benar-benar bisa berjalan secara permanen. Dari sana Eva pun langsung menuju ke rumah Alois si pelukis yang berada di Berlin, Jerman. Setelah menempuh perjalanan
perjalanan berjam-jam, Eva pun akhirnya sampai. Dan ternyata Alois sudah buta sejak 5 tahun lalu. Namun anehnya lukisan itu dibuat setahun yang lalu, lur. Alois mengatakan tidak mungkin dia membuat lukisan tersebut karena sudah 5 tahun dia berhenti melukis. Akan tetapi saat Alois meraba lukisannya yang bergambar kematian ibu dan anak, sontak Alois sangat terkejut dan tiba-tiba teringat saat dia mengkoitkan anak serta istrinya sendiri setahun yang lalu. Tak lama kemudian anak istrinya pun datang yang masih sehat walafiat, dan Alois mengusir Eva pergi dari rumahnya dengan panik karena tidak mungkin dia menggambar lukisan semengerikan itu. Sekarang Eva pun bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa Alois adalah pemilik kalender Advent sebelumnya. 5 tahun lalu dia memang buta, sampai suatu hari dia mendapatkan kalender Advent dan terus mengikuti permainannya hingga matanya sembuh. Namun harga yang harus dibayar adalah kematian banyak orang, termasuk anak istrinya, lur. Sampai akhirnya Alois memakan coklat atau permen terakhir yang ternyata efeknya adalah mengembalikan semuanya seperti sedia kala, seolah-olah tidak pernah terjadi. Dan bahkan Alois lupa tentang kalender Advent tersebut. Semua orang yang mati kembali hidup termasuk keluarganya, namun Alois juga kembali buta. Itulah mengapa Alois membuat lukisan tersebut sebelum memakan permen terakhir sebagai pesan pengingat untuk pemilik kalender selanjutnya. Sortez de ma maison. Parce qu'ils étaient morts, votre tableau, et vous avez tué les sacrifiés. Pada tanggal 22 Desember, yang muncul adalah boneka kecil berambut keriting, dan ya, boneka itu sangat mirip dengan Miriam, si karyawan baru di perusahaan asuransi yang menggantikan Eva. Dan dulu Miriam juga sempat mengejek kondisinya. Eva pun membiarkan boneka tersebut, tapi lagi-lagi Ipeng muncul dan akan membunuh Eva karena tidak menyelesaikan apa yang seharusnya. Eva akhirnya mulai mencabuti seluruh rambut boneka, mengkletek berbagai bagian tubuh, dan ditutup dengan memutar endasnya, lur. Sesampainya di rumah, Eva mengecek saldo tradingnya yang di luar dugaan sudah mencapai 345.000 euro atau setara 7 miliar rupiah. Dengan uang sebanyak itu, Eva pun akhirnya menginap di hotel mewah, dan di tanggal 23 Desember dia kembali mendapat coklat After Eight serta sebuah pistol. Betul sekali, Ipeng meminta Eva untuk mengkoitkan ayahnya sendiri, dan saat itu Eva sengaja mengirimkan kalender Advent tersebut sebagai hadiah untuk Mujiati. Karena selama ini Eva membenci Mujiati, dan Eva yakin Mujiati pasti akan membuang atau menghancurkan kalender tersebut. Sesuai dugaannya, Mujiati pun membuang kalender ke perapian, dan Eva pun masuk ke rumah dan melihat mayat Mujiati di perapian. Setelah itu Eva menemui ayahnya yang langsung disuapi coklat After Eight, dan Sungatmo yang menyadari sekarang adalah giliran kematiannya hanya bisa memeluk Eva. C'est mon tour. Pagi harinya Eva menelpon Anton untuk datang ke hotelnya, dan Anton pun begitu terkejut melihat Eva yang sudah tidak lumpuh lagi. Ya, Eva langsung mengajak Anton berasa lole, dan setelah itu menceritakan tentang kalender Advent, termasuk ketiga aturannya, juga semuanya akan kembali normal setelah memakan coklat atau permen yang terakhir. Eva memberitahu bahwa nanti setelah permen terakhir dimakan, dia pasti akan terbangun di
tanggal 1 Desember melupakan apa yang pernah terjadi, Eva kembali lumpuh dan orang-orang yang mati akan hidup lagi. Itulah mengapa Eva ingin berasal-lole dengan Anton mumpung tubuhnya masih normal ya kan. Lalu sebelum jam 12 malam, Eva pun naik ke rooftop hotel dan menyalakan video. Eva memperkenalkan namanya, kondisinya yang lumpuh, dan juga berpesan untuk pemilik kalender Advent berikutnya agar tetap mematuhi aturan karena jika tidak maka pemiliknya akan mati. Lalu di detik-detik terakhir Eva pun menari balet untuk mengenang karirnya dahulu sebelum semuanya kembali normal. Le calendrier exigera des sacrifices. Obéissez. Voici mon message pour respecter les règles. Ne les respectez pas. Sampai akhirnya jam 12 tiba, Eva meletakkan HP tadi ke ruang penyimpanan rahasia dan membuka kotak terakhir nomor 24 yang isinya adalah door prize kulkas. Enggak dong, blok. Isinya adalah seonggok permen yang begitu indah. Namun Anton datang mencegahnya karena dia menyadari sesuatu lur. Di mana aturan yang kedua adalah patuhi semua aturan sampai membuka kotak yang terakhir ya kan. Itu artinya Eva tidak perlu memakan permen tersebut karena dia sudah membuka kotak terakhir saja dan itu cukup lur. Dan Anton yakin kutukan Ipeng sudah berakhir. Untuk membuktikannya Anton pun nekat membuang kalender Advent ke jalanan di bawah dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Anton pun begitu senang karena Eva bisa melanjutkan hidupnya meski sudah mengorbankan banyak orang. Mendengar itu sontak Eva pun berteriak histeris karena dia dalam kondisi yang sangat amat dilema lur. Jika memakan permen terakhir, maka Eva akan terbangun di tanggal 1 Desember. Semua orang-orang yang dia cintai hidup kembali, namun Eva kembali lumpuh. Sedangkan jika Eva tidak memakan permen terakhir, maka dia bisa berjalan, kembali menari seperti passionnya dahulu, namun hidupnya akan terus digentayangi oleh kematian orang-orang tercintanya. C'est cool, non? Alors oui, il est mort, reste mort, mais tu gardes tes jambes. C'est le prix à payer pour ton miracle. Va me rendre mes jambes. D'autres personnes vont devoir mourir. C'est qui Ish? Jette le calendrier, tu verras. Film pun ditutup dengan latar 1 tahun kemudian, di mana seorang pria yang menggendong bayi datang ke rumah. Ya, dia adalah pemilik kalender Advent selanjutnya dan kedatangannya ke sana untuk mencari informasi karena pria ini sudah menemukan HP Eva di ruang penyimpanan rahasia. Buyar, begitulah lur open ending ya kan. Bisa jadi lur ya. Kalaupun Eva makan permen dan semua kembali normal, nanti dapat kado dari Sophie kalender Advent lagi ya kan. Jadi menurut kalian gimana? Apakah Eva memakan permennya atau tidak? Komen teori kalian di bawah lur. Namun yang pasti kalender Advent tidak akan pernah berhenti mencari tumbal-tumbal berikutnya. Nah, kebetulan aku punya satu. Kira-kira ada nggak yang mau dikirimin lur? Assalamualaikum.